Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ruskan Ma'arif. Saya auditor muda di Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Akuntansi di Universitas Syahkuada. Yang nanti saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu, eh, para aparatur Gampong terkait dengan integritas dan nilai anti korupsi beberapa jam ke depan. Adapun tujuan dari penyuluhan ini adalah membangun sikap anti korupsi terhadap aparatur desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Nah, itu tujuannya Pak dan Ibu ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, aparatur desa. Saya akan memberikan pantun terlebih dahulu ya. Semangat. Terang cahaya bulan purnama, ramai-ramai duduk di beranda. KPK dan Inspektorat tugasnya sama, sebutannya saja yang berbeda. Nah, intinya Bapak dan Ibu, penyuluhan ini dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas anti korupsi kepada Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu aparatur Gampong di sini sudah pada tahu nih kasus-kasus yang menimpa para aparatur desa, ada aparatur Gampong ya, yang terjerat hukum akibat kelalaian maupun disengaja yang merugikan negara gitu, sehingga berujung ke penjara. Oleh karenanya, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi pada aparatur desa tersebut? Karena melanggar nilai-nilai integritas gitu. Agar tidak terjadi pada Bapak dan Ibu ya, untuk pencegahan ya. Nah, itulah saya merasa terhimbau untuk menyampaikan nilai-nilai integritas itu kepada Bapak dan Ibu sekalian agar menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, apa itu integritas? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Integritas itu adalah menurut SKKNI 2016 adalah bertindak dengan cara yang konsisten, dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yakni dengan bersikap, berperilaku, bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan. Konsisten dalam bersikap dan bertindak, memiliki komitmen terhadap misi pemberantasan korupsi, objek terhadap permasalahan, berani dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini Bapak diajak membahas hal yang terkait dengan integritas tersebut. Dalam hal ini ada tiga pembagian ya, ada tiga kelompok integritas. Yang pertama dalam kelompok besarnya nilai integritas inti. Ini dia, ada tiga. Bentar. Ada tiga kelompok inti, yang mana nih dia nih.
Nah, 3 kelompok integritas. Nah, integritas inti di sini ada 3 ya, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Kemudian integritas etos kerja yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian etos kerja yang nilai integritas yang ketiga adalah berani, peduli, dan adil. Nah, mari kita bahas satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Nah, nilai integritas inti yang pertama itu jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dia katakan dan yang dia lakukan. Gitu Bapak. Nah, ada yang ingat Bapak, Ibu ya, cerita tentang mantan jaksa agung itu ya, yang Baharudin Lopa ketika mengisi bensinnya. Kemudian rekan sejawatnya juga rekan sejawatnya yang membayarkan ya. Ketika dia tahu itu dari sopirnya, disuruh sopirnya untuk balik kembali dan menyuruh menyedot kembali bensin itu. Nah, segitunya Nah, itulah salah satu salah satu contoh ya cerita orang-orang yang sikap jujur, Bapak Ibu ya. Banyak lagi cerita lain seperti sederhananya Bapak itu nanti di sikap sederhana ya barangkali ya. Kemudian nilai integritas yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Nah, gitu Bapak. Orang yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian nilai integritas yang nilai integritas inti yang ketiga itu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan sebenar-benarnya menghargai waktu. Nah, sikap mental tersebut perlu dilatih ya, agar perbuatannya tetap sesuai aturan, gitu, Bapak. Misalnya menyerahkan tugas tepat waktu, datang sesuai undangan, seperti itu, Pak. Kemudian kita masuk kepada integritas, kelompok integritas berikutnya itu etos kerja integritas ya. Nah, di sini juga ada 3. Yang pertama itu mandiri. Nah, apa itu mandiri? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri gitu, tidak bergantung kepada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain gitu. Seperti itu, Pak. Pribadi mandiri siap berani, mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Selain itu, pribadi yang mandiri akan berani mengurangi ketergantungan hidup kepada orang lain. Nah, seperti itu. Banyak bersandar pada kekuatan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah etos kerja integritas yang kedua adalah ini Pak ya. Sebentar Pak. Saya kembali dulu ke slide kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan dilakukan. Nah, ini dia Pak. Kerja keras ini
dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang dicapai, gitu Pak. Tidak mudah menyerah ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah sederhana. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ini Pak ya, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebihan atau dapat dinyatakan sedang atau dalam artian pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah dan sebagainya. Selain itu, dipahami juga sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya gitu. Ini kita mungkin tahu ceritanya Pak ya. Ceritanya Bung Hatta ya, yang proklamator beliau merupakan yang sangat sederhana gitu. Nanti Bapak bisa baca buku di Orange Juice namanya Pak ya, nama bukunya ya. Nah, di situ ada kisah-kisah orang yang yang selalu yang banyak integritas. Kemudian yang selanjutnya, integritas yang selanjutnya Pak ya. Nilai sikap integritas. Nah, nilai sikap integritas ini juga terbagi tiga ya. Terdapat tiga ya, berani, di mana berani adalah tidak takut menghadapi bahaya. Nah, orang berani Pak tidak akan takut menghadapi musuh. Nah, demikian juga orang yang berani, mereka berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran terhadap di sekitarnya, baik itu melibatkan korupsi, mereka pasti akan melaporkan gitu Pak ya, atau mereka bisa mencegahnya gitu. Nah, orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Gitu Pak, edukasi ini perlu kita bangun. Jika Bapak dan Ibu yakin bahwa apa yang dilakukan benar, jangan takut untuk melakukannya. Lawan. Seperti itu Pak. Seperti cerita di Orange Juice juga Pak ya, di buku itu ada Sultan Hamengkubuwono ya, yang berani mengakui kesalahannya kepada polisi. Ketika dia ditilang polisi, dia berani, benar Pak, saya salah. Nah, seperti itulah beraninya bahwa dia berani gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peduli. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pak, kata peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Adapun peduli berarti perihal sangat peduli, sikap mengindahkan. Nah, menurut pendapat lain, peduli adalah sebuah sikap keberpihakan, kita melibatkan diri dalam persoalan, keadaan kondisi yang terjadi di sekitar kita, Pak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang ketiga itu adil ya. Nah, pengertian dari adil ini sama-sama kita bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada yang lain gitu ya. Nah, selain itu ada juga bias. Selain itu adil dapat diartikan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian nilai integritas itu ada 9 yang dikelompokkan menjadi 3 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kesimpulannya adalah integritas adalah satu kunci kesuksesan setiap orang, karena individu yang berintegritas merupakan pribadi yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai norma yang berlaku. Kemudian integritas seseorang akan menentukan dirinya bisa dipimpin dan bisa menjadi pimpinan.
Karena hanya individu berintegritas yang memiliki kepribadian berkualitas dan mampu belajar dari orang lain. Integritas seseorang akan menentukan seberapa besar dirinya layak dipercaya oleh orang lain. Tindakan yang konsisten. Integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Bapak dan Ibu, nilai-nilai integritas inilah yang kita kaitkan nanti dengan pemberantasan korupsi gitu. Sehingga Bapak-bapak dapat menjadi anti terhadap korupsi itu. Mari kita melawan korupsi, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, demikian dulu acara kita pada hari ini. Nanti di kesempatan lain kita akan membahas tentang materi konflik kepentingan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, saya meminta kepada Bapak dan Ibu ya untuk mengisi link evaluasi, mengisi form evaluasi yang linknya itu adalah seperti ini. Nah, nanti juga akan saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu lewat WA. Demikian, terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.